Ini tuh HP Infinix terbaik sejauh ini. Gak percaya? Mari kita review. Anti gabut serba ngebut, itu tuh tagline dari Infinix Note 40 Pro yang lagi gue pegang saat ini. Dan menurut kita, ini tuh salah satu HP Infinix terbaik sejauh ini. Karena apa? Bakal kita bahas di video kali ini. Dan dia ini tuh spesial karena dia collab sama Mobile Legends. Kalau misalnya kalian lihat dari boxnya, itu tuh emang udah kelihatan banget kalau ini tuh HP Mobile Legends banget. Ini Mobile Legends yang sebelumnya itu mereka juga ada ngerilis Infinix Hot 40 Pro. Ini Note yang satunya lagi Hot. Kalau yang Hot itu untuk kalian yang suka banget sama game Free Fire. Kalau misalnya kalian penasaran dengan review yang satu itu, kita udah ada bikin videonya dan bisa kalian cek di link di atas ini. Dan sebelum kita masuk ke bagian review, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Upstation Media. Dan kalau sudah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita mulai dari isi boxnya. Kita dapat apa aja? Kita dapat buku petunjuk dan juga kartu garansi yang semua dapat ya otomatis di HP-HP lain juga. Dan juga kita dapat case dengan tekstur kulit jeruk yang cukup spesial. Dan ini teksturnya sama banget kayak tekstur dari bodi belakang HP-nya. Ada juga charger 70 watt dan juga kabel USB Type-C. Ada juga power bank Mac Power yang udah kalian dapetin langsung ketika beli HP ini. Ada juga tempered glass yang udah mengikuti bentuk layar dan juga tentu saja SIM ejector. Sekarang kita masuk ke bagian desain, dan menurut kita desain adalah bagian terbaik dari HP ini. Karena lu lihat aja men, ini tuh kelihatan kayak HP mewah. Nggak kelihatan kayak HP budget sama sekali. Ini tuh kayak mungkin salah satu desain HP Infinix terbaik sejauh ini. Dan gue bukannya lebay ya, tapi emang menurut gue kenyataannya emang kayak gitu. Dan lihat aja kombinasi warnanya tuh cakep banget, hijau dan juga emas. Warna lainnya juga oke sebenarnya, cuman menurut kita yang cukup spesial tuh warna vintage green. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba bahas soal layarnya dulu. Layarnya itu udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass, cuman emang kita masih nggak tahu nih apakah dia Corning Gorilla Glass yang grade berapa. Cuman emang tulisannya Corning Gorilla Glass aja. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu sama ketahanan dari layarnya, emang better langsung dipasangin tempered glass bawaannya. Bagian depannya dia udah pakai kamera punch hole yang ada di tengah gitu, dan dia juga udah pakai screen to body ratio 89,8%. Jadi bener-bener kelihatan lebar banget. Dan itu tipenya ya yang kayak gue bilang ya, dia tuh bezel melengkung. Kalau misalnya kalian inget Samsung S berapa ya? S sekian lah zaman dulu, yang menurut gue desainnya legendaris, dan itu tuh comeback di HP ini. Cuman ya better karena kelihatannya lebih luas dan ada punch hole. Dan sejujurnya gue sangat suka dengan looks dari layar HP ini. Satu hal lagi yang gue suka adalah dari segi bezel atas bawahnya tuh yang seimbang. Karena kalau kadang-kadang kita lihat ya, ada HP yang memang ngasih bezel dan atas tuh nggak seimbang. Mungkin biasanya tuh di jidatnya atau di bawahnya sih dagunya. Lebih sering di dagunya tuh yang kelihatannya lebih menonjol, lebih tebel. Tapi yang di sini tuh kelihatannya simetris. Jadi kalau misalnya kalian yang punya mata perfeksionis, ini tuh bakal satisfying banget di mata kalian. Dan ya harus gue bilangin lagi, gue ini bukannya berusaha menjilat ya, tapi emang gue suka dengan desainnya gitu. Kita ke bagian belakang, kita ke bagian kamera. Dia tuh punya 3 konfigurasi kamera dengan kamera utama 108 megapiksel. Ada juga flash dan juga fitur super zoom yang cukup oke lah untuk di kelasnya. Tapi nanti bakal kita bahas di belakang. Balik lagi soal warna, ya gue suka banget warna yang ini. Karena yang tadi gue bilang ini spesial karena dia pakai tekstur kulit jeruk. Dan ini tuh nggak, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah ini tuh tekstur ini tuh nggak tersedia di varian warna lain. Cuman kalau misalnya kalian nggak doyan dengan tekstur kulit jeruk yang kelihatan mewah ini dengan warna hijau dan juga emas, ada satu pilihan warna lain yang bisa kalian pilih, yaitu adalah Titan Gold yang mungkin lebih umum dan juga lebih kalem. Jadi ya lebih ke preferensi aja. Tapi kalau misalnya gue akan milih warna yang ini karena kelihatannya lebih mewah dan eye catching aja. Karena kayaknya nggak banyak deh HP dengan tekstur dan desain yang kayak gini. Dan untuk kali ini gue benar-benar harus kasih jempol banget untuk Infinix karena ini cakep banget. Sekarang kita bahas detail soal layarnya. Dia pakai layar AMOLED 6,75 inci FHD+ dengan maksimal kecerahan maksimal 1300 nits. Dan kalau misalnya kita pakai di bawah sinar matahari, itu sama sekali nggak masalah. Dia masih bisa tetap keep up meskipun kalian berada di bawah matahari yang cukup terik. Dan bagusnya dia juga udah support 120Hz. Jadi kalau misalnya buat nge-scroll Instagram, YouTube segala macam, atau misalnya baca artikel, itu enak banget. Dan of course buat
buat main game ini udah sangat enak banget. Seperti biasa ya, kalau misalnya kalian nggak mau terus-terusan pakai fitur yang 120Hz, kalian bisa setting itu ke auto, jadi bisa langsung menyesuaikan apakah dia akan ke 120Hz atau ke 60Hz saja, jadi itu bakal mengirit baterai juga. Jadi ya menurut gue dinyalain aja. Sekarang kita masuk ke soal bagian OS dan UI. OS-nya dia udah pakai XOS 14 dengan basis Android 14, dan yang gue suka dari HP ini, dia udah ngasih jaminan update Android sampai 2 tahun. Berarti kalau misalnya kalian beli sekarang itu bisa pasti dapat sampai Android 16. Dan ini tuh hal yang nggak dijanjiin dari HP-HP sebelumnya, kayak Infinix Hot 40 Pro atau Hot 40 series itu tuh nggak ngasih jaminan itu. Dan ya menurut gue, meskipun HP lain bisa ngasih jaminan update OS yang lebih panjang, at least nice to have lah. 2 tahun udah cukup oke kok. Dan dia juga udah ngasih 3 tahun update security patch. Jadi kalau untuk kalian mau pakai HP ini dengan jangka waktu 3 tahun, at least masih oke banget, masih sangat bagus. Dan kalau misalnya kita bandingin dengan XOS 13,5 yang ada di Hot 40 dan juga di sini, ini kan yang XOS 14 ya. Menurut gue kelihatannya lebih stabil, lebih fluent, lebih enak dilihat, jadi kayak lebih smooth juga. Jadi emang gue suka banget lumayan suka lah dengan OS-nya dari XOS yang 14 ini. Mungkin minusnya adalah kalau misalnya kita bandingin dengan OS yang ada di Infinix Hot 40 Pro yang notabene itu HP Free Fire banget, itu tuh ada mereka ngasih kayak ornamen atau kayak icon-icon ala Free Fire. Cuman yang di HP ini itu tuh nggak kelihatan sama sekali gimmick Mobile Legends di dalam HP-nya, jadi kayak cuma sekedar di cover doang. Ya ekspektasi gue bakal nemu yang kayak gitu tuh, kayak misalnya icon atau hal yang spesial di OS-nya, cuman ternyata nggak didapetin. Jadi ya it's okay sih, tetap it's okay menurut gue, jadi kayak HP normal aja. Dia juga punya fitur Magic Ring yang seperti biasa ya, ini kayak yang ada di HP Infinix Note Hot 40 Pro juga. Dia akan aktif fiturnya kalau misalnya kalian lagi ngisi daya, dan otomatis juga akan nyala pas sudah selesai ngisi daya, dan ketika kalian lagi ngelakuin background call, dan juga ketika baterainya sudah mau habis. Jadi ada indikator kayak low baterainya gitu. Ya ini fitur gimmick yang cukup oke lah ya. Maksudnya nggak terlalu penting sih menurut gue, cuman ya nice to have lah. Ngomongin soal chipset, dia masih pakai prosesor yang cukup legendaris ya, yaitu G99 yang berkali-kali dipakai. Cuman yang versi yang dia pakai adalah G99 Ultimate 6 nanometer, yang sayangnya lagi-lagi tuh belum 5G. Ini tuh masih HP 4G, dan kalau misalnya kalian memang mentingin fitur 5G, sayangnya ini tuh bukan HP buat kalian. Cuman kalau misalnya kita lihat ya kondisi di Indonesia, emang 5G sinyalnya belum ke coverage ke semuanya. Memang kebanyakan masih pakai 4G, dan hanya di beberapa titik aja yang masih pakai 5G. Jadi sepertinya sih masih aman ya untuk pakai HP ini sampai beberapa tahun ke depan. Untuk hasil aturannya sendiri, dia mendapatkan angka 431 ribuan yang sudah menurut gua standar ya untuk di kelasnya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Untuk RAM dan storage-nya, dia pakai RAM dengan ukuran 8GB dan juga storage 256. Dan uniknya, ini tuh sama kayak yang Infinix Hot 40 ya. Dia itu 256 pakai yang UFS, bukan eMMC lagi. Artinya transfer datanya itu bakal lebih cepat lagi, nggak kayak HP-HP pada umumnya. Sekarang kita coba ke bagian yang paling menyenangkan, yaitu tes gaming. Kira-kira seberapa kuat HP ini menjalankan game-game mainstream zaman sekarang? Kita ada coba 3 game yang emang sering banget dimainkan. Pertama ada Mobile Legends. Untuk yang satu ini, dia mampu berjalan di settingan dengan frame rate super dengan grafis ultra. Dan ini tuh basically mentok kanan ya. Jadi emang tuh dia bener-bener ngoptimalin si HP ini untuk main game Mobile Legends. Kemudian yang kedua ada juga PUBG Mobile. Dia bisa main mentok di HD High atau Balance Ultra dengan gyroscope yang nyaman. Nah, sedangkan untuk Genshin Impact, game terberat yang kita tahu saat ini, sayangnya dia cuma bisa berjalan di lowest atau low aja. Jadi memang kalau untuk Genshin Impact memang agak empot-empotan ya. Cuman ya untuk harganya memang wajar performanya segitu. Cuman selama pengetesan, surprisingly ini HP justru cepet panas. Kita nggak tahu ya. Padahal dia udah pakai sistem VC Liquid Cooling System yang harusnya bakal ngejaga suhu dari HP ini. Cuman kurang lebih sekitar 30 menit setelah kita ngetes game-game itu, dia tuh jadi cepet panas dan FPS-nya otomatis bakal drop. Jadi kita terpaksa untuk nurunin settingannya ke satu tingkat lebih rendah dari yang kita sebut tadi. Jadi emang untuk downside-nya dari segi main game sih itu. Mungkin rekomendasi kita adalah kalau misalnya kalian mau main game dengan lancar untuk jangka waktu yang lama, turunkan settingan grafisnya satu tingkat lebih rendah dari yang kami rekomendasikan tadi. Sebenarnya dia kuat untuk dipaksa, cuman emang lama-lama bakal gak nyaman dan bakal panas banget. Jadi kalau misalnya mau nyaman ya mau nggak mau sih diturunin. Jadi ya
Mungkin kelemahan dari HP ini adalah itu sih, emang nggak terlalu bisa untuk main game lama dengan nyaman. Sebenarnya sih dia juga punya fitur yang namanya X-Boost yang juga ada di HP Infinix lain. Ini tuh fitur yang bakal ngebantu ngoptimalin gamenya ini. Cuman memang kayaknya rasanya tuh fitur nggak terlalu ngaruh ya, karena balik lagi masalah utama HP ini tuh ya memang cepet panas. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nyari HP yang emang nyari estetik aja tapi nggak terlalu sering main game, ya mungkin ini HP yang cocok buat kalian gitu. Sekarang kita masuk ke bagian baterai. Dia udah pakai baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang cukup banget untuk dipakai sehari-hari. Nah, untuk dipakai seharian ini udah sangat oke banget. Dan menariknya dia punya fitur spesial yang datang lewat sebuah chip yang namanya panjang, jadi harus saya baca. Namanya adalah Infinix First Self-Developed Power Management Chip Infinix Cheetah X1. Sebenarnya adalah fitur yang membuat baterai ini bakal lebih awet, apalagi ketika digunakan dalam keadaan ekstrim. Karena kita tahu sendiri ya, kalau misalnya HP Android itu dalam jangka waktu tertentu, kemampuan baterainya itu bisa berkurang. Contohnya tuh kayak bisa lebih cepat boros, lebih gemuk. Mungkin nggak tahu ya, masih ada nggak sih kayak kasus ngegemung gitu, tapi gue nggak tahu ya. Intinya bakal bisa rusak over time. Cuma kita masih nggak tahu ya apakah fitur ini tuh terbukti bisa bekerja dengan baik atau enggak, karena ya emang ini fitur emang masih baru banget dan baru disematkan di HP ini aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebuktiin ya tinggal beli aja HP ini dan ya pakai aja kira-kira 3 tahun ke depan. Kalau misalnya emang beneran awet ya mungkin emang fitur itu bekerja dengan baik. Ini tuh fitur yang belum bisa kita buktikan sih. Cuman at least nice to have lah. Seperti yang gue bilang, ketika kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, ini termasuk yang irit. Contohnya, ketika kita coba main game, itu kurang lebih 1 jam, itu cuma berkurang 7-9% aja. Kemudian kalau kita pakai untuk Google Maps, itu cuma berkurang 3-4% aja dalam kurang lebih 1 jam. Screen on time-nya bisa sampai 9 jam, dan ini tuh untuk pemakaian normal, sehingga aman banget kalau misalnya kalian bepergian di luar ruangan, tapi lupa bawa charger. Dan ngomongin soal chargernya, ini tuh chargingnya cepat banget karena dia pakai charging 70 watt dan juga ada mode hypercharge yang bisa mengisi daya. Kalau 15 menit dia bisa ngisi sampai 54%. Kemudian kalau 30 menit itu sampai 88%, dan kalau misalnya 1 jam dia akan langsung full charge. Ini termasuk charging yang cukup cepat, terutama di kelas harganya, karena kalau misalnya kita bandingin, kalau misalnya mau ngecas sampai penuh itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadi memang butuh waktu lama untuk ngisi daya sampai penuh. Cuman ini 1 jam aja udah langsung full. Jadi ya baterai adalah aspek yang gue suka dari HP ini. Kemudian ketika kalian ngecas itu tuh dia bisa milih 3 mode, yaitu adalah mode hyper yang gue bilang tadi yang bisa ngecas cepet banget. Cuman emang downside-nya adalah bikin HP panas. Kalau misalnya kalian mau ngecas dengan temperatur yang biasa, yang maksudnya yang dingin gitu, ada juga mode low temp yang bakal bikin HP ini tetap dingin ketika kalian ngecas. Cuman ya emang nggak bakal kenceng. Ada juga mode balance yang bakal ya itu ya di tengah-tengah lah ya. Dia lumayan cepet tapi nggak terlalu cepet tapi nggak terlalu lambat juga. Jadi ya disesuaikan aja ketika kalian ngecas nanti. Satu hal menarik lagi dari HP ini adalah dia udah support wireless charging, dan ini tuh satu-satunya fitur yang ada di kelas harga 3 jutaan. Kecepatannya sih emang 20 watt aja, dan dia itu udah bisa pakai wireless charging dari Mac Power. Dan Mac Power-nya ini itu tuh udah kalian dapetin ketika kalian beli HP ini. Emang sih si Mac Power ini tuh dia cuma datang dengan kapasitas 3000 mAh aja. Emang nggak bikin HP lo bakal kecas sampai penuh. Cuman ini menurut gue menarik banget karena ya again, karena ini cuma satu-satunya di kelas 3 jutaan, dan ini tuh praktikal banget. Kalau misalnya kalian mau pakai ini tuh wajib banget kalian pasangin sama si casingnya. Jadi kalau misalnya tanpa casing kalian nggak bisa pakai ya. Dan casingnya ini by the way dia punya tekstur yang sama banget kayak si HP-nya. Jadi ketika kalian pasang, kalian bisa nempelin si Mac Power-nya ke belakang ini dan tinggal nempel aja. Dan kalau misalnya nggak kalian pakai ya nggak usah dinyalain. Kalau misalnya kalian mau pakai tinggal dinyalakan aja bawahnya. Dan ya ini fitur yang sangat praktis sih. Misalnya ini bisa jadi alternatif buat kalian yang suka bawa powerbank kemana-mana. Kalau misalnya kalian mau upgrade, kalian tinggal beli Mac Power yang dengan kapasitas yang lebih besar aja. Dan menurut gue ini fitur yang sangat bagus banget, terutama buat kalian yang suka traveling dalam waktu lama. Kemudian dia juga ada beberapa fitur tambahan soal charging, yaitu adalah bypass charging 2.0 yang mastiin HP ini bakal selalu aman ketika kalian pakai HP ini buat main game, tapi dalam kondisi dicas. Karena kalau HP lain pasti biasanya bakal bikin HP boros dan panas banget kan. Mungkin bisa memperpendek umur baterai mungkin ya. Cuman dengan adanya fitur ini tuh bakal aman banget buat kalian yang mau main game sambil dicas. Ada juga AI Charging Protection yang misalnya kalian suka ngecas tapi sambil ditinggal tidur. Jadi dia memastikan untuk HP-nya tuh bisa tetap aman. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian mau tinggal
tidur sambil dicas. Oke lah, fiturnya gue suka banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Untuk kamera belakangnya dia pakai konfigurasi 3 kamera dengan kamera utama 108 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada OIS-nya. Jadi ketika ngerekam itu pasti stabil. Untuk kamera utamanya yang 108 megapiksel itu dynamic range-nya bagus banget. Awan masih kelihatan di foto dan juga ini tuh versi upgrade yang memang cukup signifikan kalau misalnya kita bandingin dengan Infinix Hot 40 Pro yang udah kita bahas sebelumnya. Untuk zoom-nya dia punya fitur lossless super zoom yang bisa ngezoom sampai 3 kali. Untuk ukuran HP 3 jutaan ini tuh kualitas fotonya udah cukup bagus sih. Kemudian untuk makro kameranya lagi-lagi ini fitur yang cukup gimmick karena kayaknya jarang banget ada orang pakai ya. Tapi emang kualitasnya ya oke-oke aja sih, nggak ada komplain di bagian sana. Untuk kamera selfie-nya dia pakai ukuran 32 megapiksel yang untuk selfie sehari-hari itu nggak ada masalah, itu kualitasnya udah oke banget. Untuk posisi gelap emang nggak bisa terlalu diharapkan sih, cuman memang dia ada flash di bagian depannya. Ini tuh fitur yang kayaknya cuma ada di Infinix doang ya. At least bisa membantu lah untuk bikin biar muka kalian tuh nggak terlalu butek kalau misalnya mau foto atau nge-tag video di malam hari. Untuk rekaman videonya dia mentok di 2K 30 fps, cuman kita saranin kalau misalnya kalian mau ngerekam pakai settingan itu untuk kondisi still aja. Karena dia bakal cukup shaky kalau misalnya kalian lagi ngerekam pakai konfigurasi itu. Rekomendasi kami kalau misalnya kalian mau ngerekam sambil jalan-jalan atau mau bikin vlog itu bisa pakai di settingan 1080 30 fps karena itu ada fitur ultra steady yang bisa langsung aktif. Resolusinya cuma segini kalau mau ultra steady-nya aktif ya. Kalau misalnya mau ada mode yang lebih tinggi, ada resolusi yang lebih tinggi, tapi ultra steady-nya nggak bisa dinaikkan lagi. Halo guys, jadi ini kita nyoba untuk vlog mini vlog memakai HP Infinix Note 40 Pro. Jadi kita lihat stabilisasinya. Dia juga ada fitur gimmick dual view yang bisa ngasih lihat kamera belakang dan depan secara bersamaan. Ya ini fitur gimmick juga sih yang ada di HP Infinix sebelumnya. Ini bukan fitur yang terlalu wow lah ya, cuman at least ya oke lah karena udah ada fiturnya di sini. Sekarang kita masuk ke bagian audio. Untuk yang satu ini dia itu udah kolaborasi dengan JBL dan speakernya itu udah stereo ya, udah atas dan bawah. Dan untuk bagian speaker atasnya dia itu nggak keluar dari bagian earpiece karena dia punya dedicated speaker di bagian atas. Dan kalau misalnya kalian perhatiin di atas itu ada logo Sound by JBL. Cuman kualitas suaranya menurut gue biasa aja. Memang proper lah untuk buat main game dan juga untuk dengerin musik segala macam itu enak. Dan ketika kalian puter volumenya ke suara yang maksimal, itu suaranya nggak sember. Biasanya kan kalau HP-HP di kelas ini harganya suaranya bakal kayak jelek gitu kalau misalnya kalian mentokin. Cuman yang ini masih bagus. Memang tapi minusnya adalah bassnya itu kurang begitu terasa. Jadi kalau misalnya buat main game, gua rasa sih agak kurang ya. Better pakai TWS Bluetooth aja. Tapi kalau misalnya untuk cuma sekedar dengerin musik tipis-tipis sama buat nonton itu masih oke banget. Tapi memang selalu ada opsi buat pakai TWS dan gua saranin pakai itu aja kalau misalnya mau dengerin kualitas suara yang lebih oke lagi. Kemudian untuk fitur-fitur tambahan lainnya dia juga udah support NFC. Jadi kalian kalau misalnya lagi di tol nggak perlu repot-repot untuk ke Indomaret atau ke Alfamart buat ngisi. Di sini aja udah bisa langsung. Kemudian dia juga support dual SIM tapi tanpa micro SD. Dia juga udah support IP54 splashproof. Jadi cukup aman ya kalau misalnya kalian lagi mau pakai HP ini misalnya pas lagi agak gerimis. Jadi jangan takut, ini HP bakal tetap aman. Fingerprint under display. Jadi dan fingerprintnya menurut gue ini cepat banget loh, snappy banget. Gue suka banget kecepatan si fingerprintnya ini. Kemudian dia juga ada fitur IR remote control yang mirip kayak di HP Xiaomi. Jadi misalnya kalian mau isengin buat ngontrol AC atau TV orang itu bisa banget. Gue mau ngisengin di sini tapi nggak berani sih. Jadi ya intinya bisa. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Gimana menurut gue dari Infinix Note 40 Pro ini? Menurut gue ini adalah HP all-rounder Infinix terbaik sejauh ini. Karena kalau kita sandingin sama yang Hot 40 Pro yang udah kita bahas sebelumnya, itu juga termasuk HP all-rounder. Cuman ini tuh beda kelasnya. Karena ini menurut gue better dari hampir segala aspek.
all-rounder yang lebih better versi upgrade-nya. Karena kalau kita lihat dari segi layar aja, ini tuh layarnya melengkung dan cakep banget. Ngingetin gue sama HP Samsung S sekian yang lagi-lagi sampai sekarang gue lupa itu S sekian, S8 atau S berapa gitu. Dan itu tuh cakep banget, dan ini lebih cakep dari HP Samsung yang itu. Dan secara desain keseluruhan, ini tuh kelihatan mewah dan sama sekali nggak kelihatan kayak HP 3 jutaan. Gue suka tekstur kulit jeruknya yang kelihatan mewah dan warna hijau dan goldnya ini kombinasi yang bener-bener bikin HP ini nggak kayak HP-HP lainnya gitu. Tampilannya emang cakep, desainnya emang cakep, tapi sayangnya dia masih 4G, jadi ini bisa jadi pertimbangan ya. Dan kemudian HP ini bisa kalian tebus dengan harga 3,5 juta kembali 1.000. Dan untuk harga segitu, ini cocok banget untuk kalian yang mau pakai HP ini untuk daily driver, untuk yang mengutamakan estetika karena ini HP yang cakep banget. Untuk yang doyan selfie, untuk yang doyan kamera oke banget, untuk yang doyan nge-game juga oke banget. Cuman emang harus kita akui downside-nya adalah ya tadi, ketika kalian main game agak lamaan emang cepet panas. Cuman itu harusnya nggak terlalu masalah ya kalau misalnya kalian bandingin dengan plus side-nya yang lain. Downside-nya lagi kalau menurut gue adalah dari segi audio yang memang dari segi bass-nya kurang oke. Tapi seenggaknya ketika kalian mainkan ini dengan volume yang maksimal, kualitas suaranya masih terbilang bagus, nggak terlalu sember. Satu hal yang bagus lagi adalah dia langsung dapat garansi update software Android hingga 2 tahun. Meskipun kalau misalnya dibandingin ada yang lebih lama ya, kayak misalnya kita bilang aja Samsung. Cuman dibandingin HP Infinix sebelumnya yang nggak ngasih jaminan garansi update Android, ya ini tuh udah plus banget sih menurut gue. Dan mungkin sedikit saran ya di penutup buat Infinix, kalau misalnya kalian mau rilis HP dengan range harga yang di atas ya mungkin di 4-5 jutaan, ini tuh dengan desain dan layar dan segala macam tuh ini sudah sangat oke banget. Catatannya adalah kalian mungkin bisa pasang chipset yang lebih bagus lagi. Itu tuh bakal laku lebih keras lagi. Dan untuk harga, misalnya kalian patok di harga 4 jutaan, gue rela sih untuk keluarin harga segitu buat beli HP dengan kualitas yang seperti ini. Jadi ya menurut gue kudos untuk Infinix karena yang satu ini gue suka banget. Tapi pertanyaannya, kira-kira apakah ini HP yang cocok buat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya, bisa cek di www.upstation.media. Dan tulis di kolom komentar kira-kira kita mesti bahas gadget apa lagi setelah ini. Dan by the way, ini kita lagi syuting di Kaizen Heritage. Kalau misalnya kalian suka cafe yang enak buat nongkrong dan makanannya enak-enak, bisa mampir di sini. By the way, ini tempatnya di Bekasi, jadi oke banget tempatnya. Segitu aja untuk video kali ini. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.